Senang sekali kembali kita mendengarkan tayangan dari pelayanan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia Task Force Doa dan Konseling yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Perkenalkan, saya Benalia Hulu yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Dan senang sekali pada malam hari ini kita telah bergabung dengan pembicara narasumber kita, Ibu Elizabeth Lilis, STH, MTH, PhD kandidat. Bersyukur dan malam hari ini langsung saja saya akan menyapa Ibu Elizabeth. Shalom Ibu Elizabeth, apa kabar Ibu? Shalom, baik. Terima kasih Bu Ena. Baik. Puji Tuhan. Kita akan membahas topik Faith and Resilience, menolong murid bangkit dari kegagalan dan tekanan sosial. Ya, sebelum jauh kita membahas topik ini Ibu, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Meminta pimpinan Allah Roh Kudus, saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, pelayanan dari MPK di bidang Task Force Doa dan Konseling akan memberikan wawasan baru bagi kami melalui hamba-Mu, Ibu Elizabeth. Tuhan perlengkapilah dan semua yang mendengar, Tuhan juga memberkati agar kami senantiasa dibekali sehingga menjadi guru, pendamping, menjadi pembimbing, menjadi mentor bagi anak didik kami di sekolah, demikian juga bagi gereja bahkan dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan berkatilah untuk tayangan ini dan siaran ini, semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Amin. Ibu Elizabeth, langsung saja di dalam topik yang sudah diberikan kepada kita oleh tim bagian konseling pada hari ini. Menurut Ibu, bagaimana mendefinisikan kegagalan dalam perspektif iman Kristen? Dan mengapa seringkali seseorang memiliki atau punya kecenderungan takut gagal? Silakan, bagaimana menurut Ibu Elizabeth? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya Bu Ena. Ini sangat esensial karena bagaimana kita mendefinisikan kegagalan itu tergantung siapa yang mendefinisikannya. Ya. Oke, bagaimana pandangan orang yang mendefinisikannya, sama dengan kesuksesan, ya. Nah, jadi dari perspektif teologis iman Kristen, esensi dari kegagalan itu, kegagalan manusia itu berakar dari kejahatan atau kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mbak Ena ingat ya, yang di Kejadian 3, dosa itu merusak gambar Allah dalam diri manusia dan merusak hubungan interpersonal setiap kita dan baik secara vertikal. Kalau salib itu kan vertikal dan horizontal. Jadi manusia itu awalnya diciptakan sebagai makhluk relasional yang kudus, ya. Ya. Kini cenderung egois, saling menyalahkan, dan berfokus menyelamatkan diri sendiri. Bu Ena mungkin ingat di Roma 3 ayat 23 ya, yang menegaskan bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menunjukkan standar kegagalan tertinggi, yaitu ketidakmampuan manusia untuk mencapai standar kekudusan Allah dengan kekuatan sendiri. Oke. Nah, ini jadi mengapa kita takut gagal tadi pertanyaannya? Secara rohani, ketakutan akan kegagalan itu muncul dari rasa tidak aman, yaitu insecure ya. Akibat terputusnya hubungan yang sempurna dengan Allah di awalnya. Oleh karena itu, kita takut ditolak, takut disalahkan, kehilangan keberhargaan diri karena kita tidak lagi melihat diri kita itu melalui lensa kasih Allah yang utuh. Udah fragmented ya, istilahnya sudah terpecah gitu ya, melainkan melalui penilaian dunia. Oke. Nah, dari perspektif psikologis,
secara psikologis itu kecenderungan takut gagal seringkali dibentuk sejak masa kecil, masa anak-anak melalui pengasuhan orang tua yang juga tidak luput dari dosa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi bayi lahir itu pada kondisi tidak berdaya dan sangat membutuhkan koneksi dengan pengasuhnya. Nah, ini kembali tergantung kepada pengasuhnya ya. Untuk membentuk anak yang mandiri, stabil, dan seimbang, orang tua yang ideal itu seharusnya bertindak sebagai fasilitator yang memenuhi kebutuhan anak sesuai usia tumbuh kembang. Jadi istilahnya enggak kalau anak umur 5 tahun minta motor kita kasih motor juga enggak. Nah Iya, ini sesuai usianya. benar. Namun karena manusia sudah jatuh dalam dosa, oleh karena itu tidak ada orang tua yang sempurna, terutama Iya, kegagalan dalam pola asuh yang biasanya terjadi pada dua kutub ekstrim nih. Jadi yang pertama misalnya pola asuh yang memanjakan atau pemuasan yang berlebihan. Kenapa? Karena mungkin kesibukan orang tua. Ya, jadi orang tua merasa bersalah, orang tua menuruti sehingga menuruti semua keinginan anak gitu. Jadi belum waktunya juga anak dikasih pokoknya karena orang tua merasa bersalah. Nah, iya, anak yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya tidak akan belajar menghadapi kenyataan atau menghadapi kekecewaan, menghadapi kegagalan. Sementara di ekstrim yang lain, pola asuh yang abusive misalnya, terlalu ekstrim, anak disiksa, anak diabaikan, sehingga tumbuh dengan trauma dan rasa takut berbuat salah. Nah, ini trauma ini jangan salah hanya karena mungkin apa physical abuse. Trauma ini bisa juga emotional abuse, bisa juga verbal abuse, ya. Jadi salah satu klien saya itu sebenarnya waktu kecil itu hanya di apa ditakut-takuti oleh orang tuanya. Nah, kalau dia makan salah nanti malah orang tuanya bisa bilang nanti kamu kanker loh, nanti kamu begini loh. Nah, tapi itu dari kecil, jadi sudah kronis gitu. Nah, itu yang membuat anak itu jadi seolah-olah seperti di abuse gitu. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 8 mengingatkan bahwa anak yang tumbuh tanpa didikan atau hajaran atau disiplin dari orang tuanya disebut anak-anak gampang. Apa ini anak-anak gampang? Yaitu yang mereka yang tidak siap untuk menghadapi realita kehidupan yang kalau seperti ibaratnya tuh di luar sana tuh seperti hutan gitu. Siapa yang kuat dia yang menang gitu ya. iya. Nah ini yang kalau misalnya anak-anak nggak diberi satu motivasi yaitu di satu sisi kita harus apa, memfasilitasi anak itu, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan disiplin kepada mereka. Ada konsekuensinya gitu ya. Nah, jadi bagaimana meredefinisikan kegagalan itu secara integratif kalau saya melihatnya dari teologis dan psikologis, memandang kegagalan itu bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai peristiwa yang tidak terhindarkan ya. Jadi necessary event yang memang kalau kita hidup dalam dunia ini ya nggak ada yang sempurna dan kalau kita misalnya nyetir mobil di di jalan, kitanya udah apa udah mengikuti semua peraturan, tapi Ya, ternyata ada yang nabrak. ada Kadang orang naik yang motor sembarangan nabrak. gitu. Oh, Iya. iya. Jadi Heeh. saya waktu itu nabrak saya waktu itu nyetir dan gitu motor nabrak gitu ya. Terus saya tegur malah dia ngomong, "Ibu," katanya mobilnya gede-gede begitu katanya gitu. Jadi jadi Malah yang salah menyalahkan ya saya balik. juga gitu ya. Jadi Iya, secara teologis kegagalan itu mengingatkan kita akan keterbatasan kita. iya, Sekaligus menjadi momen krusial yang untuk bersandar penuh pada anugerah dan kedaulatan Allah. Nah, secara psikologis kegagalan itu berfungsi untuk sebagai sarana pembelajaran dan adaptasi untuk mengembangkan resiliensi ini, ya. Jadi, ketika perspektif teologis dan psikologis itu berpadu, kegagalan tidak lagi menjadi ancaman. Mengapa? Karena itu merupakan suatu proses pembentukan.
Jadi jika disikapi dengan benar, setiap kegagalan akan membentuk karakter yang lebih kuat, tangguh, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sejalan dengan prinsip bahwa ujian yang tidak menghancurkan kita itu justru mendewasakan kita. Gitu ya. Ya, Oke. setuju, setuju Ibu. Nah, kalau kita lihat dalam keseharian ya Ibu ya, eh, ketika seorang murid mengalami kegagalan besar, misalnya katakanlah tidak lolos Olimpiade, ya, atau mungkin juga nilai evaluasi semesternya anjlok seperti itu dari sebelumnya misalnya. Nah, seringkali mereka menyembunyikan ini bisa karena ya mungkin karena malu seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru atau sebagai pembimbing mendampingi murid yang sedang mengalami pergumulan yang merasa aku udah gagal, aku udah, aduh udah malu Hmm, banget, aku udah nggak bisa lah, udah nggak bisa lagi, aku udah gagal tahap gagal. Bagaimana ini Ibu untuk ya, mensiasati ini khususnya ini realita dalam kehidupan keseharian anak? Ya, baik. Ah, jadi kalau anak yang menyembunyikan kegagalan biasanya dia terjebak dalam relasi yang tidak aman. Jadi itu namanya dalam psikologi insecure attachment. Oke. hmm, Karena itu pendampingan yang efektif itu membutuhkan kerjasama ya dari sekolah dan orang tua. Ada pepatah yang mengatakan it takes a village to raise a child. Jadi kalau kita membesarkan atau membesarkan anak itu kita perlu kerjasama dari semua lingkungan si anak ini. Jadi nggak bisa tuh yang karena dulu juga saya konselor di sekolah, ada orang tua yang mengatakan ini kan tugas sekolah yang mendidik anak saya. Jadi mereka melepaskan aja tanggung jawab itu. Padahal anak itu lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah, gitu ya. Jadi ada 5 langkah praktis yang untuk mendampingi murid yang sedang gagal itu kalau menurut saya itu adalah kita dekati seperti yang lalu itu hadir tanpa menuntut. Ini yang paling ya, penting. Saat anak rapuh, hindari memberi nasihat, motivasi yang berlebihan, atau hmm, khotbah. ya, Enggak, kalau kita langsung khotbahin mereka juga akan dengar. Jadi hal ini justru membuat mereka jadi merasa tidak dipahami. Jadi tindakan nyata itu adalah dekati dengan tenang dan katakan penghiburan itu adalah oke, ibu atau bapak tahu kamu sudah berjuang keras, kamu tidak harus cerita sekarang, ya, tapi kami selalu ada di sini saat kamu membutuhkan. Jadi saat kamu siap, kita akan dengarkan apa yang terjadi gitu ya. Kehadiran yang tenang membuktikan kasih kita yang tidak berubah. Maksudnya kasih kita tidak berubah tuh jangan kalau anak berprestasi kita puji-puji, nanti anak gagal kita maki-maki. Oke? Jadi ya, kita nggak berubah bahwa kalau gagal atau sukses tetap itu anak kita kan. Itu benar, murid kita. Oke. Yang kedua, langkah kedua, akui dan validasi rasa malu mereka. Jangan mengecilkan perasaan mereka dengan kalimat seperti, ah cuman anjlok gitu aja kan bisa diremedial gitu kan. Masa kayak gitu aja malu? Nah itu jadi menyepelekan perasaan anak. Itu jangan sampai begitu. Jadi tindakan nyatanya adalah bantu mereka mengenali emosi mereka. Pastinya ya dengan kita memberikan satu kata-kata seperti pastinya rasa berat dan malu ya, kamu merasa ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan dan usahamu. Oke. Nah, itu harus kita validasi dulu. Atau mungkin kita bisa kasih contoh diri kita sendiri. Dulu lagi ibu gagal juga, atau bapak, dulu lagi bapak juga gagal, misalnya ya rasa malu pasti ada gitu ya. Itu validasi itu. Itu sangat penting. Kenapa? Karena untuk mengikis ketakutan mereka, rasa malu mereka karena mereka ditolak kalau tidak divalidasi. Oke? Jadi mereka akan merasa ketika divalidasi, oh iya ya aku gagal tapi ibu atau bapak atau papa mama tetap mengasihi. Oke? Ya, yang ketiga,
pisahkan nilai akademis dari nilai diri. Akademis, nilai diri. Jadi murid sering terjebak berpikir hitam putih ya. Jadi split nih murid. Jadi kalau nilai saya hancur berarti saya anak bodoh. Nah, jangan sampai dia berpikir begitu. Kenapa? Bantu mereka melihat bahwa gagal adalah peristiwa, bukan satu identitas. Ya, Di bukan bukan entitasnya dirinya, tapi kegagalan adalah hal lain. Nah, jadi tindakan nyatanya itu adalah ingatkan mereka prinsip anugerah. Oke, nilaimu boleh turun hari ini, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa kamu berharga dan tetap dikasihi oleh baik ibu, baik oleh Tuhan. Oke, nah ini harus dipisahkan. Yang keempat, tunjukkan bahwa kita itu bukan satpam. Tuhan juga bukan satpam gitu. Jadi sehingga anak harus menyembunyikan kegagalannya dengan membayangkan orang tua itu hanya tersenyum kalau anak dapat nilai berprestasi. bagus. Iya. Nah, ini yang jadi anak itu harus merasa aman baik gagal baik sukses. Anak bisa kembali ke orang tua, bisa kembali ke guru. Ya, jadi jangan jadi guru killer ya. Oke, yang kelima, tadi langkah praktis yang kelima, ajak evaluasi. Nanti kalau pelan-pelan anaknya itu sudah paham, sudah tenang. Oke, jangan buru-buru mengevaluasi juga. Oke, setelah emosi mereka stabil, barulah ajak mereka melihat gitu. Tindakan nyatanya apa? Mari kita bersama-sama. Bagian mana sih kemarin yang paling sulit gitu, misalnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari untuk kedepannya? Itu. Jadi dengan kasih ya, dengan nada tonnya juga rendah, jangan tonnya tinggi. Oke, itu untuk jawaban untuk yang kedua. Wah, benar ya, kalau ini dapat diterapkan, memang harus ada kebersamaan kerjasamanya antara sekolah, gurunya, dan demikian juga kepada orang tuanya. Ini Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak harus betul. dikatakan ini bagian area guru saja, karena saya sudah sekolahkan anak saya di sekolah. Benar ya, Ibu, saya setuju dengan 5 tindakan nyata yang harus diberikan kepada anak ketika eh, merasa gagal di dalam kehidupannya. Baik, Ibu, bagian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Sekolah Kristen sering menghadapi tekanan untuk berprestasi secara akademis agar diakui. Nah, bagaimana sebaiknya sekolah Kristen mendefinisikan ulang kata sukses dan kebanggaan menurut firman Tuhan? Nah, bagaimana juga mentransfer nilai kebenaran tersebut dalam sistem pembelajaran di sekolah? Silakan, Ibu. Ya. Oke. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi mengenai gengsi akademis seringkali membuat sekolah Kristen itu terjebak mendidik siswa untuk melihat Tuhan sebagai sosok yang hanya tersenyum, kembali lagi tadi, Hmm. pada pencapaian luar biasa. Ya. Jadi agar tidak terjebak dalam arus ini, ya ini pendapat saya ya, mungkin pendapat orang lain berbeda. Ya. Sekolah perlu mendefinisikan ulang nilai dasar mereka berdasarkan firman Tuhan. Karena kita sebagai orang Kristen, eh, poros kita adalah firman Tuhan. Oke, Eh, ini ada dua definisi ya. Eh, yang pertama mendefinisikan ulang sukses dan kebanggaan. Hmm. eh ini adalah antara lain sukses adalah kesetiaan, bukan hasil akhir. Apa itu kesetiaan? Jadi dunia itu mengukur sukses dari nilai 100 atau piala. Oke. Namun Tuhan melihat kesetiaan kita dalam mengelola talenta. Itu di Matius 25 ayat 21. Jadi eh, murid yang berjuang keras menaikkan nilainya dari 40 ke 60 misalnya, Ya. sama suksesnya dengan murid yang mempertahankan nilainya misalnya 95 karena keduanya sama-sama setia dalam proses. Oke. Bukan berarti yang 95 yang hanya kita banggakan gitu. Enggak juga.
Karena ini melihat dari 40 ke 60, oh udah ada progres nih. Itu eh, perlu diakui ya. Kalau saya di konseling itu sedikit pun progres yang dia eh, apa lakukan, ada progres, saya selalu mengatakan mujinya jangan oh bagus luar biasa, enggak yang cukup aja. Oke, good. Kamu udah ada kemajuan walaupun sedikit. Oke. Nah, ini kita harus notice gitu ya. Kebanggaan adalah tadi sukses yang ini kebanggaan adalah identitas dalam Kristus, Ya, bukan merasa lebih hebat. Itu seperti Paulus ya. Kalau kamu bangga ya bangga dalam Kristus, bukan membanggakan diri sendiri. Jadi kebanggaan sekolah itu bukan terletak pada deretan piala di lobi ya. Saya dulu ingat lagi kecil itu kalau ke sekolah, ke ruang kepala sekolah itu pialanya banyak gitu berjejer. Bukan pada piala, melainkan pada bagaimana karakter Kristus terpancar dari komunitas sekolah. Galatia 6 ayat 14. Bagaimana kebanggaan, jadi kebanggaan sejati tidak membuat sombong saat menang dan tidak membuat hancur saat kalah. Karena kita punya anchor. Anchornya itu ya saunya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, yang kedua, memasukkan nilai baru ke dalam sistem sekolah. Perubahan definisi ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata di sekolah. Misalnya, cara ubah eh, memberi penghargaan. Jadi jangan hanya membuat panggung penghargaan itu untuk juara umum, untuk pemenang lomba, tapi mungkin banyak ya sekolah-sekolah Kristen yang sudah buat untuk penghargaan itu progres dari kegigihan misalnya. Jadi yang tadi anak dari 40 ke 60, oh dia dapat penghargaan juga gitu. Apresiasi murid yang karakternya berkembang. Misalnya ya, dari yang tukang berantem jadi enggak gitu ya. Murid yang ya, berhasil bangkit dari kegagalan atau yang peduli pada sesama itu pun perlu dikasih apresiasi. Ini menunjukkan bahwa sekolah menghargai proses ya, bukan hanya sekedar hasil akhir. Nah, yang kedua itu jadikan kelas tempat aman untuk belajar. Jadi perlakukan kesalahan dan kegagalan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran. Bukan berarti dosa akademis ya. Jadi guru tidak boleh memakai nilai buruk untuk mempermalukan murid di depan kelas. Ini kan ada ya beberapa guru, benar. tapi kalau di guru di ini nggak ada ya. Cuman ada juga ya begitu. Jadi ketika nilai murid anjlok, guru hadir untuk membantu mengevaluasi cara belajarnya, bukan memberi label negatif pada anak tersebut. Yang selanjutnya, latih guru untuk memiliki hati gembala. Jadi guru itu adalah cerminan karakter. Jadi kembali lagi ke kitanya dulu sebagai figur otoritas. Bagaimana kita memberi contoh kepada murid-murid gitu ya. Nah, yang terakhir itu ajak orang tua kerjasama. Ini sangat penting, kenapa? Karena tekanan pada anak itu seringkali datangnya dari kecemasan orang tua. Sebenarnya orang tuanya yang cemas nih, menuntut Ya, kesempurnaan pada anak. Jadi oleh karena itu sekolah perlu mengedukasi orang tua secara berkala ya untuk menegaskan visi mereka. Jadi kita tidak sedang mencetak piala berjalan, kita sedang mendidik anak sebagai citra Allah untuk menemukan panggilan hidupnya. Jadi ini untuk mewujudkan visi ini ya kita sebagai figur otoritas itu baik guru maupun orang tua harus menyadari bahwa hidup kita itu adalah iklan berjalan nih seperti bagi anak-anak. Kita ini iklan berjalan bagi anak-anak. Seperti Paulus dalam Roma 12 itu kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah persembahan yang sejati. ya, Ya. ya, setuju Ibu. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya ya. Nah, kalau kita lihat saat ini ya Bu ya, saat ini tekanan sosial di kalangan pelajar sangat tinggi, atau itu nilai, popularitas, atau bahkan gaya hidup. Bagaimana nih Bu dari pengalaman Ibu? Bagaimana Ibu melihat iman kita bisa menjadi jaringan pengaman ketika tekanan itu terasa seperti hendak menjatuhkan kita? Bagaimana pengalaman Hmm. Ibu? Silakan Bu. Oke, baik.
Tekanan sosial itu memaksa pelajar tampil sempurna demi penerimaan sebenarnya, untuk acknowledgement. Jadi tanpa dasar yang kuat, kegagalan akan memicu kecemasan yang mendalam. Hmm. Seperti ini ya, misalnya kayak di Alkitab itu ambil tokoh Sadrak, Mesak, dan Abednego di Ya. Daniel 3 ya. Eh, jadi kalau buat mereka itu prinsipnya, kalau Tuhan mau tolong ya Tuhan akan tolong. Kalau enggak juga saya tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Itu prinsip yang teguh ya. Nah, iman kita itu harus teguh menghadapi tuntutan zaman. Nah, iman Kristen bukanlah mantra ya, yang melindungi kita sebut-sebut terus kita merasa aman. Enggak juga begitu. Melainkan jaring pengaman yang menjaga jiwa agar tidak hancur. Ini kita ada 4 cara ya. Iman mengubah cermin nilai diri. Dunia menilai kita dari pencapaian dan penampilan. Tapi iman memindahkan cermin itu ke tangan Kristus. Nilai kita sudah final sejak ditebus, disalib sebagai citra Allah, image of God. Saat dunia berbisik, kamu tidak berharga. Tapi iman berkata lain, kamu adalah berharga, kamu adalah milikku. Gitu, Yesus berkata seperti itu. Yang kedua, Tuhan adalah sosok yang tidak pernah berubah. Dunia remaja ya terutama penuh ketidakpastian. Di tengah lingkungan yang fluktuatif, ini kayak dolar lagi naik turun juga ya. Jadi iman memperkenalkan Tuhan sebagai sauh yang konsisten. Jadi kasihnya itu tidak bergantung pada performa kita, diterima apa adanya oleh Tuhan karena Tuhan adalah penopang emosional terbesar saat dunia menjauh. Jadi hanya Tuhan. Oke. Yang ketiga, komunitas iman menjadi tempat melepas topeng, kepura-puraan. Saat tekanan sekolah mengisolasi, menutup gitu, komunitas iman hadir menawarkan ruang yang berbeda. Oke, kalau sekolah mengisolasi tapi komunitas iman itu hadir menawarkan ruang yang berbeda. Di sini pelajar tidak perlu memakai topeng. Jadi dia bisa tampil apa adanya. Oke, kalau gagal ya gilang gagal, masih bergumul. Jadi komunitas yang sehat itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menampung air mata dan mengingatkan mereka akan firman-Nya. Nah, yang keempat, menemukan makna penderitaan lewat salib Kristus. Jadi dunia menganggap kegagalan sebagai aib ya. Namun iman melihatnya lewat lensa penebusan. Jadi kalau kita ingat itu identitas Yesus sebagai anak Allah itu justru diakui dunia saat dia disalib. Karena ada yang melihat sini sungguh dia adalah anak Allah. Oke. Jadi jangan ya kita juga nggak mengglorifying kegagalan. Wah, gue mau gagal nih, gue begini supaya diakui. Enggak begitu. Tapi jangan secara ekstrim menolak kegagalan. Karena ketika kita ekstrim menolak kegagalan, ya nanti pada waktu gagal kita akan hancur. Nah, dengan jaringan pengaman ini, dengan Yesus sebagai sauh yang kuat, jadi pelajar mungkin tidak kebal dari tekanan ya. Tetapi mereka memiliki jangkar internal yang kuat dalam diri mereka. Jadi sekencang apapun hantaman dunia, lengan abadi Tuhan itu selalu siap untuk menopang kita. Yes, Gitu. amin, amin ya benar Bu. Nah, kalau kita lihat banyak murid nih yang merasa bahwa mereka harus selalu sempurna untuk menjadi kesaksian yang baik. Bagaimana menurut Ibu cara membedakan antara berjuang menjadi yang terbaik dengan gila kesempurnaan? Atau bisa dikatakan kalau bahasa anak-anak muda tuh perfeksionis seperti itu, yang Hmm, justru merusak kesehatan mental. Bagaimana menurut Ibu? Silakan Bu. ya. Ini kalau kita kembali ke Alkitab ya, untuk perfeksionis ini kan juga nggak mungkin ya, karena ini udah too good to be true. Tadi Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa nggak ada yang sempurna. Oke.
Nah, Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan antara berjuang secara sehat dan yang tidak sehat. Oke, ada 3 aspek. Eh, yang pertama itu sumber motivasinya yang kita lihat, motivasi. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu motivasinya apa? Jadi ada rasa syukur atau sebaliknya ketakutan. Rasa syukur itu berakar dari anugerah ya. Jadi murid berprestasi sebagai wujud syukur karena tahu Tuhan mengasihi mereka tanpa syarat. Jadi pikiran mereka itu akan berkata kepada diri mereka, Tuhan mengasihi saya. Saya ingin memakai talenta ini untuk memuliakannya. Jadi, tapi kalau sumber motivasi itu ketakutan, ini berakar dari tuntutan transaksional. Ya, motivasi utamanya adalah takut ditolak. Jadi pikiran mereka, saya harus sempurna. Karena jika gagal, saya mempermalukan Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah merasa dipermalukan. Gitu. Yang kedua, cara menghadapi kegagalan. Ada 2 kutub nih, evaluasi atau menghukum diri. Kalau kita mengevaluasi, murid sadar akan keterbatasan manusia. Saat gagal, mereka sedih pasti ya. Kalau kita gagal sedih. pasti sedih. Masa kalau gagal kita ketawa ya mungkin agak Iya, iya. aneh ya. Jadi Heeh, kita sedih, namun harga diri kita tidak hancur. Kenapa? benar. Mereka mengevaluasi secara objektif kok. Saya kurang teliti di bagian ini. Besok saya akan memperbaikinya, misalnya gitu. Tapi kalau ekstrim ini yang salah satu lagi di satu sisi menghukum diri misalnya. Terobsesi pada gambaran diri tanpa celah itu loh, yang perfeksionis. Jadi ketika gagal, dunia mereka runtuh dan mereka menghakimi identitas mereka. Saya bodoh, saya gagal total, saya sampah. Nah, gagal menjadi label diri gitu ya, bukan sekedar peristiwa. Nah, ini yang harus dibedakan antara apa kegagalan itu dengan jati diri itu berbeda. Oke. Yang ketiga, arti kesaksian hidup, yaitu menjadi diri sendiri atau memakai topeng. Kalau menjadi diri sendiri, memandang kesaksian seperti salib. Kenapa? Kuasa Tuhan justru nyata dalam kerapuhan. Oke, Tuhan yang raja di atas segala raja turun menyelamatkan kita, disalib sama manusia gitu ya. Nah, ini bukan kerapuhan. Jadi mereka tidak malu mengakui kesulitan sehingga orang lain bisa melihat penyertaan Tuhan saat mereka bangkit gitu ya. Itu menjadi kesaksian. Tapi kalau sisi lain memakai topeng memandang kesaksian sebagai panggung pameran kehebatan gitu ya. Mereka memakai topeng rohani ya, menyembunyikan stres dan kelemahan karena takut dianggap gagal sebagai anak Tuhan. Jadi pesan bagi kita pendamping ya, figur otoritas. Ingatkan murid bahwa Tuhan tidak memanggil kita menjadi robot yang sempurna. Kalau robot tuh bisa sempurna. Melainkan murid yang setia. Alkitab sendiri juga menampilkan tokoh-tokoh yang penuh kekurangan kan. Murid-murid Yesus juga semua penuh kekurangan. Jadi kesaksian terbaik itu adalah bukanlah hidup tanpa cela, melainkan bagaimana anugerah Tuhan menopang ketidaksempurnaan kita. Persembahan yang sejati adalah hidup yang jujur, apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Demikian, Bena. Ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya ya. Nah, Ibu di bagian akhir sesi ini, apa satu kebiasaan kecil atau habit yang bisa dimulai dilakukan oleh para murid setiap hari untuk membangun ketahanan iman sebelum masalah besar datang menimpa mereka? Apa tipsnya Ya, ini, Bu, supaya menjadi dapat dibagikan kepada para murid, bahkan mungkin ada yang mendengarkan ini juga, khususnya para, bukan hanya kepada murid ya, bisa juga sebagai guru ya, sebagai ya, orang tua, sebagai mentor ya, bisa oke. menjadi kekuatan di dalam menghadapi atau bagaimana membangun ketahanan iman dalam sebelum menghadapi masalah-masalah berikutnya. Silakan Ibu. Ya, jadi jawabannya ini sangat singkat ya. Membaca dan menghafal minimal 1 ayat dan merenungkannya setiap pagi
dan malam sebelum tidur. Itu aja. Itu akan memberikan satu kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi masalah. Membaca, menghafal, merenungkan satu satu ayat. ayat Satu ayat setiap hari. Alkitab. Ya. Jadi kalau setiap hari satu ayat itu dalam setahun tuh 365 ayat. 65 ayat. Wow. Ya. Ya, benar. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk setiap pertanyaan dan jawaban Ibu yang menguatkan, khususnya para anak-anak yang di sana, anak-anak remaja, anak-anak sekolah yang merasa aku gagal. Hari ini, tayangan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Dan sebelum kita menutup di dalam doa, mari saya mengajak Bapak Ibu mungkin yang mendengarkan siaran ini selaku guru atau selaku mentor rohani buat di gereja, bahkan orang tua, silakan boleh dibagikan menjadi berkat buat banyak murid kita dan banyak kita sekalian. Sebelumnya kita mengakhiri, silakan Ibu Elizabeth menutup di dalam doa untuk pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk acara yang boleh Kau izinkan untuk ditampilkan bagi figur-figur otoritas, bagi orang tua, bagi guru-guru. Kiranya kami menjadi alat-Mu untuk sebelum menjadi berkat bagi orang lain, kami juga bisa menjadi berkat bagi diri sendiri dan juga dapat menjadi sebagai iklan berjalan bagi anak-anak kami, sehingga apapun yang kami katakan, kami lakukan itu mencerminkan Tuhan Yesus ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya apa yang sudah ditabur akan tumbuh dan berbuah-buah sehingga menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dan doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan ke dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Ibu Elizabeth, terima kasih banyak untuk pelayanan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Ibu. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan siaran ini, kita akan ada webinar pada 21 Agustus dengan topik pendekatan, pertolongan, dan pendampingan depresi dan self-harm pada anak dan remaja. Silakan Bapak Ibu mendengarkan video tayangan ini. Dan silakan Bapak Ibu juga mendaftar, bahkan sebarkan kepada banyak guru atau orang tua, bahkan pembina rohani di gereja, supaya semakin banyak dibekali untuk menolong anak-anak remaja kita. Saya Benalia Hulu dan Ibu Elizabeth dan rekan-rekan yang ada di belakang layar, mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya terjadi saat seorang anak berkata, "Aku baik-baik saja"? Di balik seragam yang rapi dan tawa di media sosial, ada luka yang tak bersuara. Luka yang tidak pernah dilihat oleh mata, namun nyata terasa di dalam jiwa. Depresi dan self-harm bukan sekedar tren remaja. Ini adalah teriakan minta tolong yang seringkali tertutup oleh rasa malu dan ketakutan akan penghakiman. Sebagai orang tua dan pendidik, apakah kita sudah benar-benar mendengar atau kita hanya sekedar melihat? Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Temukan cara menyentuh hati mereka dengan pendekatan yang tepat, pertolongan yang cepat, dan pendampingan yang penuh kasih karunia. Hadirilah webinar Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dengan topik pendekatan, pertolongan, dan pendampingan depresi dan self-harm di kalangan anak dan remaja. Satu percakapan yang tepat bisa menyelamatkan satu masa depan. Daftar sekarang, mari menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk pemulihan mereka.